warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibu Nirma Fatmala Sandi di IPA Online kelas 9. Kali ini Ibu akan membahas tentang sistem perkembangbiakan pada hewan. Minggu lalu Ibu sudah menjelaskan ya tentang sistem perkembangbiakan pada tumbuhan. Lalu apa sih sistem perkembangbiakan pada hewan itu? Hewan berkembang biak dengan tujuan maksudnya untuk melestarikan keturunan atau jenisnya supaya tidak punah. Nah, hewan berkembang biak itu dengan dua cara. Ada secara vegetatif atau disebut dengan aseksual, dan perkembangbiakan generatif atau seksual. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, sedangkan perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan dengan melalui pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, untuk yang pertama kali Ibu bahas yaitu tentang perkembangbiakan pada hewan secara aseksual atau vegetatif. Yang pertama adalah dengan pertunasan. Pertunasan contohnya adalah pada hewan hidra, opelia, dan ubur-ubur. Bagaimana sih ubur-ubur itu melakukan perkembangbiakan secara tunas? Yang pertama kali di sini Ibu contohkan hidra ya. Hidra itu adalah munculnya tonjolan pada tubuh induknya. Jadi yang pertama kali adalah munculnya tonjolan atau yang disebut dengan tunas pada tubuh induk. Setelah muncul tonjolan ini, tonjolan atau tunas membentuk mulut dan tentakel. Akhirnya membentuk mulut dan tentakel. Kemudian setelah dewasa, tunas ini melepaskan diri menjadi individu yang baru. Nah, seperti ini adalah perkembangbiakan secara tunas tanpa melalui perkawinan. Kemudian yang kedua adalah perkembangbiakan secara fragmentasi. Apa sih fragmentasi itu? Fragmentasi adalah cara berkembang biak menggunakan fragmen atau potong-potongan tubuh. Jadi di sini fragmentasi itu adalah perkembangbiakan secara aseksual dengan menggunakan potongan tubuh induknya. Contohnya adalah pada cacing pita, cacing pipih atau yang disebut dengan planaria. Bagaimana prosesnya? Yang pertama adalah Ibu contohkan di sini. Ini adalah contoh dari fragmentasi planaria. Induk terpotong. Jadi induk di sini itu terpotong membentuk fragmen-fragmen seperti ini. Jadi memotong tubuh induk itu terpotong membentuk fragmen-fragmen. Kemudian masing-masing fragmen lama-kelamaan itu muncul tubuh-tubuh yang hilang itu membentuk tubuh anggota baru. Jadi seperti ini membentuk individu yang baru. Potongan yang ini kurang ekor atau kurang tubuhnya itu membentuk bagian individu baru. Bagian perutnya atau bagian yang sini itu membentuk individu baru. Jadi saling melengkapi ya. Kemudian yang ekor juga membentuk individu baru. Nah, ini potongan-potongan tubuh itu akan tumbuh menjadi individu yang baru setiap fragmen-fragmen yang terpotong. Ini dinamakan dengan proses fragmentasi. Kemudian yang ketiga adalah membelah diri. Apa sih membelah diri itu? Membelah diri adalah perkembangbiakan secara vegetatif dengan membagi tubuhnya menjadi dua bagian dengan ukuran yang sama. Jadi ukuran yang membelah diri dengan induknya itu sama. Itu adalah membelah diri. Seperti contohnya adalah amoeba dan paramecium.
Amuba dan Paramecium itu merupakan suatu organisme yang perkembangbiakannya adalah dengan membelah diri. Bagaimana proses membelah dirinya? Di sini ada individu baru, ada individu induk ya. Kemudian membentuk sel yang membelah diri. Kemudian sel membelah diri menjadi 2 sel di sini ya, menjadi 2 sel. Masing-masing sel itu membelah diri menjadi 2 bagian yang sama. Jadi ukurannya sama dengan induknya. Jadi seperti ini. Kemudian yang keempat adalah partenogenesis. Partenogenesis adalah peristiwa perkembangbiakan sel kelamin betina menjadi individu baru tanpa melalui pembuahan. Jadi perkembangbiakan sel kelamin betina menjadi individu baru tanpa melalui pembuahan. Ini dinamakan dengan partenogenesis. Contoh hewan yang melakukan perkembangbiakan vegetatif secara partenogenesis adalah lebah dan kecoa. Jadi lebah itu tanpa melalui pembuahan ya, di sini lebah dan kecoa itu melakukan vegetatif atau perkembangbiakan secara aseksual dengan cara partenogenesis. Nah, setelah perkembangbiakan hewan secara aseksual, ada pertunasan, fragmentasi, membelah diri, dan partenogenesis. Hewan juga mengalami perkembangbiakan secara seksual atau generatif. Apa perkembangbiakan secara seksualnya dan bagaimana prosesnya? Hewan berkembang biak melalui seksual yang pertama kali prosesnya adalah melalui perkawinan. Jadi ada hewan jantan dan ada hewan betina, itu melalui proses perkawinan ya. Seperti ada kucing jantan sama kucing betina itu melalui proses perkawinan. Kemudian ada kambing jantan dan kambing betina itu juga melalui proses perkawinan. Setelah melalui proses perkawinan antara hewan jantan dan hewan betina, akhirnya terjadilah proses fertilisasi. Apa sih proses fertilisasi itu? Fertilisasi adalah proses peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sel kelamin jantan pada hewan jantan yang dihasilkan adalah sel sperma, dan sel kelamin betina yang dihasilkan oleh hewan betina adalah sel telur. Sel sperma dan sel telur saling bertemu, akhirnya terjadilah proses fertilisasi. Fertilisasi akan menghasilkan zigot. Zigot kemudian berkembang menghasilkan embrio. Kemudian embrio berkembang akan menghasilkan individu yang baru. Nah, individu baru ini perkembangbiakannya atau dikeluarkan oleh hewan itu bisa melalui bertelur, ada yang beranak, ada yang bertelur dan beranak. Nah, perkembangbiakan seksual itu ada 3 cara ya di sini untuk hewan. Ada ovipar, ada vivipar, dan ada ovovivipar. Ovipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Bagaimana di sini? Embrio itu masih ada di dalam telur. Jadi semua hewan yang berkembang biak secara bertelur atau ovipar, embrionya itu berkembang di dalam telur, ya. Jadi embrio itu besar dan berkembang serta mencari makan atau mendapatkan makanan itu di dalam telur. Contohnya apa? Burung, penyu, ayam itu termasuk organisme dengan cara bertelur. Kemudian vivipar.
Vivipar adalah cara perkembangbiakan hewan dengan beranak. Bagaimana beranak? Perkembangbiakan dengan cara beranak itu embrio di dalam tubuh induknya. Jadi embrio itu berkembang, mendapatkan makanan itu ada di dalam tubuh induk. Jadi kalau vivipar itu hampir sama seperti manusia ya, embrionya atau anaknya itu ada di dalam tubuh induknya. Seperti kucing, kalau beranak kan kelihatan besar gitu ya. Nah itu dengan cara vivipar. Contohnya apa di sini? Ada tikus, kanguru, sapi, kambing. Itu merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara beranak atau vivipar. Kemudian yang ketiga adalah ovovivipar. Ovovivipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan beranak. Maksudnya apa di sini? Telur itu masih ada di dalam tubuh induknya. Jadi embrio itu berkembang di dalam telur dan telur ini masih di dalam tubuh induk. Kemudian embrio nanti seakan-akan dikeluarkan pada saat seperti contohnya kadal itu melahirkan. Nah, seolah-olah telur itu dilahirkan seperti beranak. Nah, ini perkembangbiakan ovovivipar itu biasanya terjadi pada kadal, pada iguana. Nah, seperti itu. Jadi apa? Udah paham ya di sini ya perbedaan antara vivipar sama ovovivipar. Kalau ovipar embrionya berkembang di dalam telur, kalau vivipar embrionya berkembang di dalam tubuh induk. Kalau ovovivipar embrio berkembang di dalam telur yang masih ada di dalam tubuh induk. Seperti itu. Siklus daur hidup hewan. Siklus hidup adalah proses pergiliran makhluk hidup dari terbentuknya zigot, tumbuh, dan mampu membentuk zigot kembali. Contoh siklus hidup hewan yang perkembangbiakannya secara seksual dan aseksual adalah Aurelia sp atau ubur-ubur. Siklus hidup hewan yang berkembang biak secara seksual adalah metamorfosis. Metamorfosis adalah proses perubahan bentuk tubuh pada tahap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Metamorfosis ada dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna adalah metamorfosis yang perkembangan individu makhluk hidup melalui tahapan telur, larva, pupa, dan imago. Contohnya kupu-kupu, katak, nyamuk, lebah madu, dan lalat. Metamorfosis tidak sempurna adalah metamorfosis yang melalui tahap telur dan menetas menjadi nimfa, kemudian tumbuh dan berkembang menjadi imago atau dewasa. Contohnya pada belalang. Teknologi reproduksi pada hewan. Teknik yang dapat diterapkan dalam perkembangbiakan hewan adalah inseminasi buatan dan cloning. Inseminasi buatan atau kawin suntik adalah proses pemasukan cairan sperma ke saluran kelamin hewan betina dengan bantuan alat suntik. Contohnya adalah kawin suntik pada sapi.
Yang kedua adalah cloning. Cloning adalah cara reproduksi hewan untuk memperoleh keturunan yang identik dengan induknya. Contoh yang biasanya dilakukan cloning itu adalah pada domba Dolly.